Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Om. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, luar biasa. Baik anak-anak semua. Sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus awali dengan doa. Untuk itu, Pak minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Yang di depan untuk diri saya. Baik, kita mulai kepada kita nama Bapa, Oke, baik, terima kasih yang sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya kita absen dulu. Yang pertama, Imelda Susa, Yestier Paulus Tinenti, ada Pak Bernadetta Luna Erna, Petrus Maria Mustafa, Bapak Diana Yudita, Teresia Ese, Octaviana Senolang. Oke, baik, luar biasa. Kalian hadir semua pada hari ini. Baik anak-anak semua. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada hari ini, pertama-tama kita harus saling mengenal satu dengan lain dulu. Dan kebetulan Pak juga guru baru di sekolah kalian, guru PPL yang hadir dari beberapa hari yang lalu. Namun baru hari ini Pak hadir di kelas kalian. Nah, untuk itu perlu untuk kita saling kenal, karena kita tahu bersama bahwa ada sebuah pepatah kuno yang sudah tidak asing lagi kita dengar, yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita harus saling kenal satu dengan lain, biar kita saling bersayang dalam pelajaran kita hari ini dan juga pelajaran yang selanjutnya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Cyprian Mustafa, biasa dipanggil Rizky atau Pak Rizky. Saya mahasiswa FI Biologi semester 7 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama kurang lebih 3 bulan di sekolah ini. Dan juga nanti terlalu lama kalau kalian juga perkenalkan diri, nanti berjalannya waktu baru Pak kenal kalian satu persatu. Bisa? Baik. Anak-anak semua, di depan rumah kalian semua, di lingkungan sekitar, dan di mana saja di bumi ini, tentunya setiap hari kita pasti temukan yang namanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita maupun di lingkungan lain. Nah, anak-anak semua tahu tidak kenapa tumbuhan-tumbuhan yang ada itu semakin hari tumbuhan itu semakin tinggi, semakin besar. Namun tidak semua orang tahu kenapa tumbuhan itu semakin tinggi dan semakin besar. Nah, di sini Pak mau kasih tahu di kalian semua bahwa tumbuhan-tumbuhan tersebut semakin hari semakin bertambah tinggi dan bertambah besar itu karena sel-sel pada tumbuh-tumbuhan tersebut masih aktif untuk membelah diri. Nah, yang berikut karena tumbuhan-tumbuhan tersebut menyerap nutrisi dari dalam tanah melalui organ akar, sehingga tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh besar dan tinggi. Mengerti kan? Baik anak-anak semua, kalian luar biasa, kalian hebat-hebat, kalian pintar-pintar. Baik anak-anak, sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi, menurut kalian apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Coba nomen jujur.
Jaringan tumbuhan. Oke, satu lagi dan laki-laki di belakang. Jaringan tumbuhan. Oke, baik. Anak-anak semua, pada hari ini kita akan belajar tentang struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Nah, untuk pelajaran ini ada tujuan-tujuan yang harus kita capai. Nah, tujuan pembelajaran pada sub pembahasan kita di pelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, melalui pengamatan yang dipandu LKPD nomor 1, peserta didik dapat menjelaskan jaringan-jaringan apa saja yang membentuk organ-organ tumbuhan dan menjelaskan apa saja fungsi organ-organ tumbuhan. Yang kedua, melalui pengamatan yang dipandu LKPD nomor 1, peserta didik dapat membedakan mana yang termasuk dalam tumbuhan monokotil dan mana yang termasuk dalam tumbuhan dikotil. Nah, baik anak-anak, karena di tujuan pembelajaran itu ada tentang LKPD. Nah, di sini Pak akan bagikan LKPD di kalian semua. Yang pertama, oke, di sini, oke, di sini satu, ini satu. Oke, baik anak-anak, sambil kalian memperhatikan LKPD yang dibagikan. Di sini untuk kita mencapai kedua tujuan pembelajaran yang ada pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari pembahasan ini, pokok pembahasan ini dengan model pembelajaran PJBL. Nah, coba siapa yang tahu PJBL itu apa? Yang tahu, acungkan tangan dan jawab. Ada yang tahu? Oke, baik. Karena tidak ada yang jawab, jadi Pak mau kasih tahu PJBL itu kepanjangannya Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita tahu bersama bahwa yang namanya proyek tentunya kita pasti mengerjakan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan proyek. Nah, di sini yang kita pelajari dari hari ini dalam proyek PJBL itu ada langkah-langkahnya. Nah, kita langsung saja pada slide. Yang pertama, coba Pak minta kalian semua amati gambar yang ada di depan. Amati gambar yang ada di depan. Kemudian menjawab kedua pertanyaan yang ada di slide di bawah gambar. Pak kasih waktu kurang lebih 1 menit. Amati gambar tersebut. Kalau mungkin kurang jelas, bisa anak-anak semua lihat di LKPD yang sudah Pak bagikan tadi. Oke, baik anak-anak, mungkin ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Silahkan acungkan tangannya dan langsung saja menjawab. Coba yang di depan, ujungkan saya, mungkin sudah mendapatkan jawaban. Nomor 1, bunyi soalnya jaringan-jaringan apa saja yang membentuk organ pada tumbuhan? Ada jaringan lenting. Oke, berikan aplaus dulu. Ada lagi nona yang di belakang. Oke, berikan aplaus. Mungkin ada lagi. Oke, laki-laki di ujung kiri belakang. Oke, baik, luar biasa. Berikan aplaus lagi sekali lagi. Oke, baik. Ternyata kalian semua ini bisa. Nah, yang nomor 2, ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan fungsi dari organ-organ pada tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa organ tumbuhan itu dari organ akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, coba salah satu
menjawab pertanyaan nomor 2. Apa fungsi dari organ akar, dari batang, daun, bunga, dan buah? Baik, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Saya Pak. Oke, baik. Nah, fungsi akar itu untuk menyerap nutrisi atau sumber hara seperti air dari dalam tanah. Oke, baik, berikan aplaus dulu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung membahas saja. Nah, tadi pertanyaan pertama itu sesuai dengan apa yang kalian jawab, tidak ada yang salah, namun Pak hanya melengkapi saja. Pertanyaan yang pertama itu jaringan-jaringan yang membentuk organ pada tumbuhan, yaitu yang pertama epidermis yang fungsinya sebagai pelindung. Yang kedua jaringan parenkim yang fungsinya sebagai dasar untuk jaringan lainnya. Yang ketiga jaringan penguat yang terdiri dari sklerotim dan parenkim. Dan yang terakhir jaringan penangguh yang terdiri dari xilem dan floem. Oke, baik. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, fungsi dari organ-organ pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu organ akar. Nah, akar berfungsi untuk menempatkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, bernafas, serta sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang berikut organ batang. Nah, organ batang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan akar dengan daun tumbuhan. Yang ketiga, daun. Nah, daun berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, bunga yang fungsinya sebagai organ reproduksi generatif. Nah, yang terakhir adalah buah dengan fungsinya untuk membungkus dan melindungi biji. Nah, kurang dan lebihnya seperti itu. Yang berikut kita masuk pada langkah model pembelajaran yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek. Nah, sambil kalian lihat yang ada di slide dan juga kalian lihat ini apa PPT yang sudah dibagikan. Nah, sebelum kita bukan PPT tapi LKPD yang sudah dibagikan tadi, sambil kalian duduk dalam kelompok. Nah, di sini kita langsung bentuk kelompok. Per kelompoknya itu yang satunya 3 orang, yang satunya 4 orang. Kita bentuk 2 kelompok saja. Kelompok 1 4 orang dan kelompok 2 3 orang. Nah, kalian langsung duduk dalam kelompok satu. Oke, anak-anak mohon untuk kaki dan tangan bergerak dulu ya. Baik, anak-anak langsung saja. Dalam langkah yang kedua ini, peserta didik dibagi dalam kelompok. Nah, di sini kalian sudah dibagi dalam kelompok. Nah, untuk membuat sebuah proyek atau kita melaksanakan sebuah proyek, tentunya pertama-tama kita harus merencanakannya, ada perencanaannya. Baik dari alat-alat, bahan, dan lain sebagainya. Nah, di situ sudah termuat semua di LKPD yang sudah dibagikan. Nah, di sini alat dan bahan yang perlu disiapkan masing-masing kelompok itu ada pensil warna, penghapus, kertas gambar. Nah, cara kerjanya, sebelum Pak menjelaskan cara kerjanya, di sini proyek yang harus kalian selesaikan yaitu seperti sesuai dengan materinya, yaitu tumbuh-tumbuhan ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada yang kelompok monokotil dan ada yang kelompok dikotil. Nah, dalam proyek yang harus kalian selesaikan ini, kalian mencari informasi dari internet, dari buku dan lain-lain tentang tumbuh-tumbuhan yang ada. Tidak harus kalian amati di lingkungan sekitar, tidak harus kalian cari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh,
tapi kalian carinya dari internet. Setelah kalian dapat, kalian berkelompok itu ambil dua tumbuhan yang berbeda. Misalnya kelompok A ambil kelompok A atau kelompok satu ambil tentang jambu dan rumput, dan kelompok kedua juga. Tapi berbeda tumbuhan dengan kelompok satu. Nah setelah kalian ambil, kalian gambarkan dalam kertas gambar yang sudah termuat di LKPD. Gambarkan kedua tumbuhan yang sudah kalian dapatkan itu dari internet atau dari buku. Gambarkan di LKPD yang sudah dibagikan. Nah di sini seperti itu sudah, dan cara kerjanya yang sudah dijelaskan. Nah setelah kalian menggambarkan tumbuhan itu berkelompok dua, kalian menentukan dari kedua tumbuhan yang sudah dicari mana yang termasuk dalam kelompok tumbuhan monokotil dan mana yang termasuk dikotil. Nah, setelah kalian gambar, kalian menentukan mana yang monokotil, mana yang dikotil, baik dari akar, batang, daun, buah dan biji. Semuanya sudah ada di LKPD yang sudah Pak bagikan tadi. Nah, yang berikut, setelah kita merencanakan proyek, tentunya harus kita buat jadwal. Ada jadwal untuk kita menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di sini anak-anak, yang namanya proyek tidak bisa kita selesaikan dalam satu hari atau di saat ini. Nah, proyek yang kalian harus selesaikan ini, Pak kasih kalian waktu kurang lebih 1 minggu. Nah, di sini untuk menyusun jadwal proyek. Nah, yang pertama itu mungkin di hari pertama kalian amati masing-masing struktur atau tidak mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua, amati apa yang proyek apa yang kalian selesaikan itu, kalian mengamati apa yang kalian harus lakukan. Itu semua ada di LKPD. Yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan di perencanaan proyek tadi, yaitu gambarkan hasil pengamatan pada rangkaian yang dibuat dan mengamati yang termasuk dalam tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, yang terakhir itu nanti kalian akan mengevaluasi, kita akan sama-sama mengevaluasi dan menarik kesimpulan sesuai dengan proyek yang sudah diselesaikan. Baik, Pak jelaskan, mungkin kalian pahami dengan baik atau ada yang kurang paham, bisa untuk bertanya sebelum kita masuk di langkah yang berikutnya. Mungkin ada yang bertanya atau bagaimana. Kalau tidak, Pak lanjut menjelaskan yang ada di slide, dan juga kalian tolong perhatikan baik-baik LKPD yang sudah dibagikan. Nah, yang berikut, langkah yang berikut itu pelaksanaan dan monitoring. Nah, pada langkah ini pelaksanaan itu kalian yang sudah Pak bagikan dalam 2 kelompok ini, kalian yang melaksanakan atau menyelesaikan proyek yang sudah diberikan. Nah, Pak, tugas dari Pak itu memonitoring proyek atau memantau kalian dalam menyelesaikan proyek agar proyek tersebut bisa terselesaikan atau bisa diselesaikan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Yang berikut, evaluasi dan refleksi. Nah, baik anak-anak, setelah kalian menyelesaikan proyek, kita akan sama-sama mengevaluasikan proyek tersebut dan merefleksikannya bersama. Di sini, setelah kalian menyelesaikan proyeknya, kalian diminta untuk memaparkan atau menyampaikan hasil yang sudah kalian peroleh. Misalnya kelompok pertama untuk mempresentasikan atau melaporkan hasil yang sudah diperoleh. Kelompok kedua bisa bertanya, bisa memberi masukan atau saran dan lain sebagainya. Nah, setelah itu semua, kelompok satu selesai, kelompok kedua. Setelah kelompok kedua, baru kita sama-sama menyimpulkan hasil proyek yang sudah kalian selesaikan. Nah, baik anak-anak, itu adalah
model pembelajaran project based learning dan proyek yang sudah diberikan itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan di sini pelajaran kita untuk pembahasan yang pertama ini tidak selesai di pertemuan ini. Nah, pada hari ini Bapak menjelaskan baik dari langkah-langkah apa yang kalian harus persiapkan dan lain sebagainya. Pak kasih kalian waktu selama 1 minggu untuk kalian menyelesaikan proyek tersebut. Selama 1 minggu, dan minggu depan itu baru ada kita masuk pada langkah yang terakhir itu. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi, di mana kalian berkelompok menempatkan hasil yang sudah didapatkan. Dan di sini Pak mau kasih tahu kalian. Nah, di sini kan tugas Pak tadi Pak sudah jelaskan bahwa sebagai monitoring. Nah, tugas Pak itu untuk memonitoring kalian dalam menyelesaikan proyek tersebut. Jadi Pak minta kalian supaya jika kalian mengalami kendala dalam menyelesaikan proyek tersebut, jangan lupa untuk memberi komentar ke Pak supaya Pak bisa memandu kalian agar proyek yang kalian kerjakan itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, baik anak-anak, kurang dan lebihnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan mengenai proyek yang sudah diberikan tadi, langkah-langkahnya, alat dan bahan yang disiapkan. Mungkin ada pertanyaan, Pak berikan kesempatan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini. Pak, saya ini kami yang mau seperti ini, saya mau kerja di sekolah saja, Pak. Oke, bisa sekali ya. Mohon maaf saya menjawab, bisa kerja di sekolah. Soalnya proyek yang diberikan bukan kalian akan turun ke lapangan untuk mengamati langsung, tapi kalian bisa mencari dari buku, dari berbagai sumber buku yang ada, bisa kalian cari dari internet. Dan bisa juga kalian selesaikan di sekolah. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari kelompok 2. Oke, baik, kalau tidak ada lagi, Pak yakin bahwa kalian pasti akan menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dan Pak yakin kalian ini semua hebat-hebat dan pintar-pintar. Jadi pasti menyelesaikan proyek ini dengan baik. Nah, baik anak-anak semua, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat menyelesaikan proyek yang sudah diberikan. Semoga berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya anak-anak semua, karena tadi kita awali dengan doa dan perlu untuk kita mengakhiri dengan doa. Untuk itu Pak minta salah satu dari kalian dari kelompok sebelah, nona yang di belakang, untuk pimpin kita dalam